Kita membuka kitab kita dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-56. Jika Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan sudah mendapatkan bagian firman Tuhan, saya akan membacakan perikop lalu ayat 45 sampai 56 kita bisa membacanya secara bersama-sama. Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yesus mati. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya mengambil ayat nats pembimbing dari ayatnya yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, lalu saya memberikan tema Bapak Ibu Saudara di bawah satu tema perenungan kita, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara atau teman-teman pemuda ketika Anda harus berkorban untuk orang lain? Pernah berkorban? Kah tidak pernah? Pernah ya? Iya. Lalu pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana jika orang atau suami atau istri Anda atau anak Anda atau teman atau sahabat kita ya, yang Anda berkorban untuknya, namun ternyata dia tidak menghargai pengorbanan Anda, atau bahkan dia menolak pengorbanan Anda. Rasanya bagaimana Bapak Ibu? Aduh, sedih. Rasanya bagaimana Bapak Ibu? Aduh, sakit. Ya. Ketika kita membayangkan sekilas Bapak Ibu Saudara, ini merupakan perasaan Tuhan Yesus ketika dia menjalani hukuman salib. Dia yang tidak berdosa, namun rela menderita, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus siapa? Dosa saya dan Bapak Ibu Saudara.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ini minggu-minggu kesengsaraan Tuhan. Dan hari ini minggu kesengsaraan Tuhan yang ke-6. Mari ya, kita menghargai setiap pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri anugerah keselamatan, anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum menjelang penangkapan dan penyaliban Tuhan, Yesus berdoa di Taman Getsemani sebanyak 3 kali ya, kepada Bapa di sorga. Dan bagian ini sudah dikhotbahkan oleh wakil gembala kita minggu lalu. Dia meminta kekuatan dan memohon kehendak Bapa yang terjadi atas dirinya. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat berat Bapak Ibu Saudara untuk dijalani oleh Yesus. Namun itu terbukti ya, ia berdoa sebanyak 3 kali. Aduh, rasanya berat sekali Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah Yesus ditangkap, dibawa ke hadapan mahkamah agama, kemudian diserahkan kepada Pilatus, lalu dia diolok-olok, dia dicaci maki, dia diludahi dan dia dihajar habis-habisan. Ya. Dan dia harus berjalan, Bapak Ibu Saudara, memikul salibnya sendiri sampai di atas kayu salib dan mati bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi sebelum Yesus mati, ia berkata dari ayatnya yang ke-46, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di kitab Matius yang kita baca ini tulisannya begini, Eli, Eli. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara buka di kitab Markus, tulisannya Eloi, Eloi. Eloi, Eloi, lama sabatani. Tapi kalau Matius bilang Eli, Eli, lama sabatani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia memiliki arti yang sama sebenarnya. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Matius dia bilang Eli, Eli, lama sabatani. Dia tulis di situ. Eli, Eli, lama sabatani. Eli, Eli itu memakai bahasa Aramaik atau bahasa Aram, bahasa ibu. Ya, waktu itu Yesus memakai bahasa Aram. Ini sebagai pengetahuan buat kita semua saja, menambah wawasan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara di kitab Markus memakai Eloi, Eloi. Ya, Eloi, Eloi saya cari tahu memakai bahasa Yahudi. Lalu Yesus memakai di kitab Matius Eli, Eli. Ya, makanya mengapa waktu Yesus berkata Eli, Eli, kalau Bapak Ibu baca di ayat 47 itu, orang-orang yang mengolok-olok dia atau orang-orang Yahudi, mereka menertawakan dia dan berpikir atau mengira bahwa Yesus sedang memanggil atau sedang berbicara dengan Elia. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau diterjemahkan, Yesus sedang memakai bahasa Aram, bukan bahasa Yahudi. Kalau Yesus memakai bahasa Yahudi, tidak mungkin orang-orang Yahudi mereka menertawakan dia dan mengira bahwa dia sedang berbicara dengan Elia. Makanya mereka bilang bahwa ia sedang memanggil Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu sekedar pengetahuan saja buat kita. Lalu, mengapa Yesus berseru Eli, Eli, lama sabatani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan Yesus kepada Bapa saat itu dia ada di saat-saat titik terberatnya. Ya. Dia ada di satu rencana Allah yang sangat berat baginya. Sehingga dia merasa tidak sanggup dan Yesus merasa bahwa Bapa meninggalkan dia. Aduh, kalau saya pikir-pikir Bapak Ibu Saudara, sudah sangat berat dan rasanya tidak sanggup. Sehingga dia berteriak Eli, Eli, lama sabatani. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Yesus yang tidak berdosa menjadi orang yang paling berdosa karena dia memikul dosa umat manusia. Yesus yang harus menanggung semuanya itu supaya apa Bapak Ibu Saudara? Rencana Allah tergenapi. Janji Allah tentang keselamatan itu tergenapi.
dan kita umat manusia mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Seruan Yesus bukan ungkapan mengeluh, tidak. Yesus tidak mengeluh Bapak Ibu Saudara. Namun kata Allahku, Allahku ini merupakan puncak dari segala penderitaannya bagi dunia yang terhilang. Seruan Yesus ini Bapak Ibu Saudara merupakan puncak dari ketidaksanggupan Yesus. Seruan Yesus ini Bapak Ibu Saudara suatu puncak dari ketidakmampuannya Yesus. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Karena cinta dan kasihnya kepada umat manusia, ia menggenapi rencana Allah. Ia melakukannya dengan setia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkataan Yesus ini merupakan perkataan keempat dari 7 perkataan Yesus. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara bahwa ini merupakan satu perkataan Yesus yang paling berat, di mana Yesus ada di puncak-puncaknya ketidaksanggupannya untuk menanggung dosa umat manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus ada di titik terendahnya sampai ia merasa tidak sanggup dan ia berseru demikian. Ya. Apa pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini? Apa beban Bapak Ibu Saudara hari ini? Apa yang engkau doakan sampai hari ini? Apa yang engkau khawatirkan sampai hari ini? Apa situasi kondisimu sampai hari ini? Apa titik terberatmu yang engkau lalui sampai hari ini? Ya, sehingga kadang-kadang kita merasa tidak sanggup. Sehingga kadang-kadang kita merasa sangat berat. Sehingga kadang-kadang kita merasa tidak mampu. Kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak ada. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan saya. Ya, sampai kita juga mempertanyakan, di manakah Tuhan berada? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semua orang pernah berada di titik terendahnya. Tetapi jika itu suatu proses yang engkau harus jalani Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang jalani saja. Jika itu suatu keadaan yang harus engkau lewati, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, lewati saja. Ingatlah Bapak Ibu Saudara satu hal, jalani dan minta kekuatan daripada Tuhan. Biar kehendak Bapa yang jadi, jika engkau harus melewati proses itu Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang ibu dia datang dan bercerita dengan saya. Kita cerita-cerita, terus dia bilang begini, saya sedang bergumul dengan suatu pergumulan yang berat. Tapi dia tidak kasih tahu pergumulannya itu apa. Tapi dia hanya bagi dan sharing dengan saya saja Bapak Ibu Saudara. Lalu dia bilang, dia merasa tidak sanggup dan tidak mampu untuk menjalani pergumulannya itu. Sampai di saat dia ada di titik terendahnya Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih 3 bulan dia berdoa dan bergumul untuk pergumulan itu. Lalu kemudian satu kali Bapak Ibu Saudara, dia tidur dan bermimpi. Ini dia cerita ke saya, dia tidur dan bermimpi. Dia melihat tembok-tembok yang tinggi sekali mengelilinginya. Lalu dia merasa sedih dan ia mencari jalan keluar. Tetapi dia tidak melihat ada jalan sama sekali. Hanya tembok yang sangat tinggi. Lalu Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ia melihat ada seorang anak kecil datang kepadanya dan memegang tangannya. Ya. Dan menyuruhnya untuk menunduk di balik tembok-tembok yang tinggi itu Bapak Ibu Saudara. Ketika ia menundukkan bahunya mengikuti anak kecil itu Bapak Ibu Saudara, ia melihat ada satu pintu kecil di bagian bawah tembok itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, anak kecil itu menuntunnya untuk keluar dari pintu yang kecil itu. Ketika ia keluar dari pintu kecil itu Bapak Ibu Saudara, ia melewati 3 pintu. Dan ia terbangun, lalu hatinya terasa damai dan tenang. Lalu dia bagikan begini Bapak Ibu Saudara, di saat tidak ada jalan keluar, di saat engkau risau dan takut, percayalah Allah akan memberikan pintu
bagimu. Allah akan memberikan jalan keluar bagimu di saat titik-titik terendahmu. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau bilang bahwa Tuhan menolong kita dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Tuhan menolong kita dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin Tuhan menolong kita lewat orang lain, mungkin Tuhan menolong kita lewat mimpi, mungkin Tuhan menolong kita lewat lagu-lagu rohani, kita merasa terberkati dan hati kita rasa damai. Atau mungkin Tuhan menolong kita lewat apapun itu Bapak Ibu Saudara. Nah Tuhan menolong kita berbeda-beda. Ya. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara yang saya mau bilang, Dia akan menolong dan memberikan jalan keluar. Tetapi kita tetap percaya. Pergumulan Bapak Ibu Saudara setinggi apapun itu Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang tembok-tembok yang pele itu Bapak Ibu Saudara punya pergumulan. Tetapi selalu pasti ada jalan keluar di saat-saat titik terendahmu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Dia mati dan kematiannya tidak sia-sia. Ia bangkit untuk dirimu dan juga saya. Ia bangkit dari segala persoalan hidup kita. Ia bangkit dari segala sakit penyakit kita. Ia bangkit dari dalam segala pergumulan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin menutup firman Tuhan saya dengan satu ilustrasi. Saya senang sekali kalau bawa firman Tuhan itu dengan satu ilustrasi. Ya, saya mau bagikan satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Ada satu anak di dalam kehidupannya, dia sangat senang dan bahagia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada Yesus bersama dengan dirinya. Ketika ia berjalan melewati segala padang Bapak Ibu Saudara, ia sangat-sangat bahagia karena ia melihat bahwa Tuhan memegang tangannya. Waktu ia jalan di tepi pantai Bapak Ibu Saudara, hatinya bersuka cita. Ia menyanyi kegirangan memuji Tuhan. Waktu ia balik melihat, ternyata Bapak Ibu Saudara, jejaknya bukan hanya 2, tetapi ada 4 jejak kaki. Sukacita luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ia melihat bukan hanya jejak kakinya, tetapi ada jejak kaki Yesus. Menyanyi kegirangan, sukacita, haleluya, puji Tuhan. Ketika ia melewati pantai Bapak Ibu Saudara, ia berjalan terus. Sampai ia ada di semak yang berduri dan berbatuan tajam. Ketika ia melewati tepi pantai, ia ada di semak berduri. Waktu ia melewati semak berduri dan berbatuan tajam Bapak Ibu Saudara, ia melewatinya dengan penuh air mata. Ia menangis sejadi-jadinya. Ketika ia balik, ia melihat bahwa hanya dua kaki. Dan ia berpikir bahwa aduh Tuhan, seorang diri nih. Tuhan, kok di mana? Dia berjalan melewatinya dengan menangis Bapak Ibu Saudara. Dia menangis sejadi-jadinya karena ia melihat bahwa jejak kaki itu penuh dengan darah. Karena ia menginjak duri dan berbatuan tajam. Ketika ia melewati itu Bapak Ibu Saudara, ia menangis sejadi-jadinya. Lalu ia mendengar suara Tuhan berbicara padanya. Anakku yang kukasihi, aku bersama dengan engkau. Lihatlah jejak kaki itu bukan jejak kakimu, tetapi itu jejak kaki saya. Saya yang sedang menggendongmu dan saya yang membawamu berjalan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, ia menangis karena itu bukan jejak kakinya, tetapi itu jejak kaki Tuhan yang menggendongnya. Dan lihatlah jejak kaki itu yang berdarah, bukan jejak kaki anak itu, tetapi jejak kaki Tuhan. Begitu cinta Tuhan padanya, sehingga ia rela berkorban. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika engkau ada di titik terendahmu, pergumulanmu yang sangat berat, ingat satu hal Bapak Ibu Saudara, masih ada Tuhan. Ya, masih ada Tuhan. Dia Yesus Bapak Ibu Saudara. Dia Yesus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk dirimu dan untuk saya. Dia Yesus yang rela menanggung segala dosa dan pergumulanmu.
Dia Yesus yang rela mati Bapak Ibu Saudara. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus ya tidak ada yang sia-sia. Kematian Yesus, ia mati. Tetapi ingat satu hal Bapak Ibu Saudara, ia bangkit. Ya. Jangan sampai hanya di Yesus mati, tetapi ia bangkit. Bangkit untuk siapa Bapak Ibu Saudara? Bangkit untukmu dan untuk saya. Bangkit untuk pergumulanmu dan pergumulan saya. Bangkit untuk segala hidupmu dan hidup saya. Mari terus jalani setiap proses dalam hidupmu. Terus jalani, lewati saja Bapak Ibu Saudara. Ya Allah yang mengendongmu dan akan selalu menjadi sahabat dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.